Baiklah, untuk tidak memperpanjang, kita persilahkan Pak Agus Mustafa. Tafadhal Pak Agus. Terima kasih Pak Daryal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita bersyukur berjumpa lagi di hari Arafah di tanah suci, sedang wukuf ya, Haji Akbar, luar biasa ini. Tidak setiap tahun terjadi dan berkumpul jutaan orang dari seluruh penjuru dunia. Mereka sedang melakukan wukuf, bermunajat kepada Allah untuk membuka kualitas jiwanya, menelisik atau menapaktilasi jejak sejarah dari Nabi Ibrahim alaihi wassalam bersama keluarganya, di mana ini menjadi landasan dari berbagai aktivitas ibadah, bahkan sampai ke secara filosofis agama ini, bahkan nama agama ini, agama berserah diri, yang puncaknya adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Jadi ini adalah hari yang luar biasa, dan kemudian Nabi Muhammad mengajari kita untuk berpuasa. Ketika sahabat-sahabat, saudara-saudara kita sedang wukuf di Arafah, maka di seluruh dunia kita diperintahkan untuk membarengi, membersamai peristiwa itu dengan berpuasa Arafah. Mudah-mudahan puasa kita menjadi bagian dari proses perjalanan kejiwaan kita untuk berserah diri kepada Allah. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita punya tema yang sangat luas dan mendalam ya. Nanti akan kita lihat begitu banyaknya Al-Quran bercerita tentang dan makhluk yang disebut sebagai iblis dan keturunannya, yaitu setan. Ya. Saya coba share dulu materinya. Oke. Pasukan Iblis versus Barisan Malaikat. Ini salah satu buku saya yang juga dianggap kontroversial dan kemudian memantik sejumlah kajian. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Quran banyak bicara tentang iblis dan keturunannya, malaikat, sehingga disebut sebagai pasukan. Ya, nanti akan kita lihat di dalam Al-Quran sendiri menggunakan kata itu, pasukannya iblis, setan-setan dan semua keturunannya berhadapan dengan barisan malaikat yang juga digambarkan berjamaah. Di satu sisi iblis dan setan mewakili kegelapan, karena itu judulnya dibikin warnanya hitam, tulisannya pasukan iblis, sedangkan barisan malaikat itu digambarkan sebagai pihak kebaikan, ya, kebajikan yang membawa cahaya terang benderang. Maka di dalam Al-Quran kita menemui ayat-ayat yang berbicara tentang setan-setan itu mengajak kita kepada kegelapan, sedangkan malaikat yang menjadi utusan Allah menyampaikan kebajikan itu mengajak kepada cahaya yang terang benderang. Ini bisa dalam arti yang simbolik, bisa dalam arti yang saintifik, sehingga sangat menarik ketika kita mengkaji Al-Quran. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari sebuah ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang gelap dan cahaya itu, ya, di dalam surat Al-Baqarah 256-257. Ya. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa ingkar kepada tauhid, nah tauhid ini diasosiasikan sebagai selain Allah, iblis, setan, ya, kemungkaran, itu adalah tauhid. Barang siapa mengingkari tauhid dan hanya beriman kepada Allah, maka sesungguhnya
dia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat, yang tidak akan bisa putus. Dan Allah Maha mendengar lagi, Maha mengetahui. Kemudian dilanjutkan ayatnya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman itu, dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang sebaliknya mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka bakal kekal di dalamnya. Jadi ayat-ayat yang semacam ini sangat banyak di dalam Al-Quran, difirmankan Allah secara simbolik dan nanti ternyata memiliki makna saintifik juga ya. Secara simbolik, orang-orang yang mengikuti jalan kejahatan sesungguhnya dia berada di dalam kegelapan hidupnya ya, nggak bisa melihat kebenaran, nggak bisa melihat kebajikan, nggak bisa melihat keadilan, kejujuran, keikhlasan. Seperti orang buta saja digambarkan oleh Al-Quran. Mereka buta di dunia dan nanti di akhirat malah lebih buta lagi. Jadi kejahatan digambarkan sebagai sesuatu kegelapan. Dan ini ternyata feeling manusia atau secara common sense orang mengatakan itu adalah jalan kegelapan gitu ya, dunia kegelapan. Dunia gelap adalah dunia kejahatan. Sedangkan dunia yang terang benderang itu adalah dunia kebajikan. Artinya apa? Sebenarnya realitas fitrah kehidupan ini baik sesungguhnya. Orang yang bisa melihat, maka dia akan melihat bahwa dunia ini segala macam fitrah, sunatullah itu sebetulnya adalah baik, adil, jujur, ikhlas, seimbang, dan sebagainya. Makanya orang-orang yang baik seperti bisa melihat segala sesuatu itu dengan terang benderang dan kemudian menjalaninya itu dalam kehidupan. Berarti orang yang tidak baik, yang jahat, dan seterusnya, itu dia tidak bisa melihat realitas gitu ya. Nabrak sana, nabrak sini, berjalan tersesat, muter-muter, kecemplung jurang ya, dan sebagainya. Itulah yang digambarkan sebagai orang dalam kegelapan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, secara umum ya, Al-Quran menggambarkan itu, bahkan nanti digambarkan Al-Quran adalah cahaya yang terang benderang. Malaikat terbuat dari cahaya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, antara cahaya dan kegelapan itu menarik. Kalau dalam fisika ya digambarkan sebetulnya apa bedanya cahaya dengan kegelapan itu? Sebetulnya apakah gelap itu? Gelap itu sesungguhnya adalah ketiadaan cahaya. Artinya realitas yang sebenarnya ada, jagat raya ini penuh dengan cahaya. Matahari itu bersinar terus misalnya terhadap bumi gitu ya. Matahari itu bersinar terus. Yang menyebabkan siang dan malam itu kan karena sinarnya matahari terhalang oleh bayang-bayang bumi. Ada di bagian sebaliknya yang tidak tersinari oleh matahari, maka menjadi gelap, menjadi malam. Jadi yang sesungguhnya ada itu adalah cahaya, adalah kebenaran. Nah, kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Orang yang jahat itu karena ketiadaan kebaikan. Nah, gitu ya. Sangat menarik secara filosofis. Oke, sekarang kita mencoba mengenal dua aktor yang sangat mendasar dan digambarkan oleh Al-Qur'an, yaitu tentang iblis. Iblis adalah tokoh sentral dari kegelapan. Malaikat adalah tokoh sentral dari cahaya. Digambarkan dalam sejumlah ayat terkait dengan iblis itu. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam. Maka bersujudlah mereka kecuali iblis. Nah, di sini muncul kata iblis itu, yang artinya mengingkari, menolak, mengingkari. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya
patutkah kamu mengambil dia dan keturunan-keturunannya sebagai pemimpin selain daripadaku, sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti dari Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi ini adalah awal mula ya, cikal bakal perselisihan atau terjadinya drama kehidupan pada manusia, di mana manusia itu kemudian memiliki bisikan-bisikan yang baik, yang dikenal sebagai bisikan malakiyah, ya, kemalaikatan, dan bisikan-bisikan setaniah yang berasal dari iblis dan keturunannya itu. Nah, iblis digambarkan di sini sesungguhnya mereka adalah dari golongan jin. Jadi nanti di bagian berikutnya kita akan melihat bahwa planet bumi ini sesungguhnya sebelum dihuni oleh manusia itu sudah dihuni oleh bangsa jin itu. Nah, tokohnya itu adalah si iblis ini, pemimpinnya. Nah, iblis adalah golongan jin itu. Ketika diciptakan manusia, Adam digambarkan di sini, nah, mereka merasa terusik karena sudah ya awalnya sebagai penguasa planet bumi ini, tetapi kemudian diciptakanlah manusia dan digambarkan oleh Al-Quran, oleh Allah, dibocorkan kepada para malaikat bahwa yang akan menjadi khalifah, menjadi pemimpin di bumi ini bukan lagi jin yang menguasai, melainkan adalah manusia. Itu digambarkan di ayat yang lain, misalnya di surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah memberitakan, menginformasikan, ya, membocorkan informasi bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, kemudian mereka mempertanyakan kenapa akan kau jadikan khalifah di muka bumi, nanti mereka akan bikin kerusakan, pertumpahan darah dan sebagainya. Kemudian Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu, ya. Itu adalah sesi yang berbeda terkait munculnya peradaban manusia di muka bumi ini. Tetapi poin penting terkait dengan yang kita kaji pada kesempatan kali ini, karena munculnya khalifah, pemimpin bumi yang baru ini, maka iblis itu kemudian menjadi antagonis, mengambil oposisi terhadap manusia itu. Nah, digambarkan di sini, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis, dia adalah dari golongan jin. Dia durhaka kepada perintah Tuhannya. Nah, kemudian kaitannya nanti janganlah dia dan keturunannya itu diambil sebagai teman, diambil sebagai pemimpin apalagi gitu ya. Karena dia akan mengarahkan kepada kezaliman. Nah, kapankah diciptakannya iblis itu? Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini juga menjadi kajian tersendiri yang sangat menarik, bahwa Allah menceritakan penciptaan manusia dan kemudian digambarkan sebagai Adam itu dari tanah, tetapi tanahnya itu digambarkan dalam jenis yang sangat banyak. Sehingga kita harus hati-hati menafsiri berita bahwa manusia itu berasal dari tanah. Ada dari tanah keras, setin, ada dari tanah liat kering, ada lumpur hitam, ada turop, ada segala macam, ada sulalatin mintin dari saripatinya dan sebagainya. Itu menjadi kajian lain yang menarik. Dan kami telah menciptakan jin sebelum manusia. Ya, jadi menarik di sini ada informasi bahwa sebelum Allah menciptakan manusia, sudah ada makhluk lain di planet bumi ini yang namanya jin. Dari apa? Dari api yang sangat panas. Min marijin minnar atau minnaris samum. Jadi kalau manusia berbadan material,
karbon zat-zat biokimiawi, ya, zat-zat organik, karbon, hidrogen, nitrogen, ya, kalsium, natrium dan sebagainya itu, maka jin itu diciptakan oleh Allah dari energi panas, yaitu energi api. Maka badannya berbeda, tetapi tetap mereka memiliki badan fisik, cuman badan fisiknya energial, sedangkan kita adalah dari material, ya, zat-zat biokimiawi. Itu diceritakan dalam surat Hijr ayat 26-27. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh. Nah, ini ada dalam kurung ciptaanku, ini terjemahnya tadi lupa saya hapus. Saya termasuk yang tidak sepakat menyebut roh ciptaanku, tapi dalam kurung, ya. Karena sesungguhnya wa nafakhau fihi min ruhihi, Allah meniupkan sebagian rohnya. Maka hendaklah kamu tersungkur bersujud kepadanya, lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi ini menjadi salah satu tanda besar bahwa orang-orang yang sombong itu adalah para pengikut iblis. Itu berkali-kali di dalam Al-Quran diingatkan, jangan takabur, jangan sombong, karena itu menjadi tanda-tanda keingkaran, kekafiran seseorang. Harus rendah hati, harus, ya, open minded, harus gitu, egaliter, bisa menerima segala macam kebenaran, kebajikan yang tidak harus dari diri kita. Al-Quran berkali-kali mengingatkan, jadi kesombongan itu menjadi penghalang masuk seseorang masuk ke dalam surga, bahkan digambarkan oleh Rasulullah. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar debu, ya, seberat zarah saja kesombongan. Karena memang kemudian mengarahkan kemana-mana, ya, mengarah kepada sifat-sifat setania. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan sejarah munculnya makhluk hidup di planet bumi ini, selain yang bersifat fisikal, ternyata sudah diciptakan makhluk yang energial, yaitu golongan jin. Mereka diciptakan seiring dengan keberadaan bumi. Ini nanti kaitannya dengan dibandingkan dengan malaikat itu kapan, ya, diciptakan. Kita sedang mencoba menelusuri informasi-informasi menarik tentang sejarah dan keberadaan eksistensi mereka dari dalam Al-Quran. Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Jadi penciptaan iblis, karena dia dari golongan jin, gitu ya, berarti adalah seiring dengan penciptaan bangsa jin itu. Dan ternyata itu jauh tidak terkait dengan penciptaan jagat raya, melainkan jauh bermiliar tahun. Kalau kita lihat dalam sejarah alam semesta, mereka itu diciptakan di bumi. Jadi bukan di planet lain. Jin itu adalah makhluk bumi seperti manusia juga. Tetapi diciptakan ketika bumi ini masih panas, sehingga banyak api di mana-mana, ya. Kalau kita lihat sejarah tata surya kita, maka planet bumi itu adalah pecahan dari matahari. Awalnya tata surya yang berisi 8 planet dan beberapa benda langit di sekitar tata surya itu adalah berupa gas saja. Gas yang sangat panas, yang berputar, kemudian pusatnya tetap sangat panas dan menjadi matahari, pinggiran-pinggirannya mendingin, dan kemudian menjadi planet-planet, Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, ditambah dengan berbagai bebatuan, asteroid, ada planet kerikil dan sebagainya, ada di tata surya itu. Nah, jadi sesungguhnya keberadaan tata surya ini jauh, sekitar usia tata surya ini 4,5 miliar tahun kira-kira, usia alam semesta sudah 13,8 miliar tahun.
Jadi alam semesta menurut sejarah astronomi sudah berusia atau diciptakan 13 miliar tahun yang lalu, sedangkan tata surya kita dan termasuk bumi baru diciptakan sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, pada saat itu panas karena dia pecahan dari matahari, kemudian mulai mendingin. Nah, di fase itulah rupanya Allah menciptakan bangsa jin itu. Karena digambarkan mereka diciptakan min marijin minar, min narisamum, dari api yang panas. Belum ada kehidupan yang berbasis pada zat-zat biokimiawi. Barulah setelah kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu, berarti 1 miliar kemudian dari usia bumi mulai mendingin, mulailah bermunculan di situ ada air, ada ya untuk memunculkan kehidupan, dan kemudian binatang-binatang bersel satu dan seterusnya yang mengarah kepada munculnya makhluk berderajat tinggi yaitu manusia. Oke. Allah tidak menciptakan mereka terkait dengan penciptaan langit dan bumi, tetapi di fase penciptaan tata surya atau penciptaan planet bumi. Karena itu di ayat yang berbeda digambarkan semakin jelas bahwa jin itu tinggalnya meskipun di dimensi yang lebih tinggi, mereka tinggalnya di planet bumi. Misalnya di ayat ini digambarkan di surat Ar-Rahman ini ya, ayat 33. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fangfudu la tanfuduna illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan, dengan sultan, bisultan. Sultan yang kemudian digunakan sebagai nama raja, sultan, itu adalah gabungan makna dari kekuasaan, keilmuan, kekayaan, ya segala macam modal yang kuat untuk. Nah, di sini digambarkan kalau ingin menembus melintasi penjuru langit dan bumi. Jadi, tetapi kalian tidak akan bisa menembusnya. Artinya apa? Sesungguhnya manusia dan jin itu adalah makhluk planet bumi. Di ayat yang lain lagi dalam surat jin itu juga digambarkan bahwa habitatnya memang di bumi. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari Allah di muka bumi. Dan sekali-kali tidak dapat pula melepaskan diri darinya dengan lari. Ya, dalam surat jin, jadi sampai ada nama tersendiri. Al-Insan ada, surat Al-Insan, ini ada surat jin. Menggambarkan bahwa ada makhluk. Jadi gini, di Al-Quran itu digambarkan, Allah itu menciptakan ada 6 jenis makhluk itu. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah jin, yang ketiga adalah manusia, yang keempat adalah binatang, yang kelima adalah tumbuh-tumbuhan, dan keenam benda mati. Nah, ini diceritakan oleh Allah, salah satu dari eksistensi makhluk itu adalah jin. Mereka adalah makhluk bumi. Oh, ini ayat yang tadi yang sudah kita kutipkan, surat Ar-Rahman. Kalau kalian bisa menembus langit dan bumi, maka tembuslah. Kalian tidak akan bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Oke, kita mencoba menelisik jejak awal dari keberadaan bangsa jin ini, karena sesungguhnya iblis itu adalah dari golongan jin. Awalnya, kata Al-Quran, mereka itu berada di surga. Nah, ini juga kajian yang sangat menarik terkait dengan surga itu di mana. Saya menulis sebuah buku judulnya Adam Tak Diusir dari Surga. Itu salah satu buku yang kontroversial yang gandeng satu paket dengan Adam. Ternyata Adam dilahirkan. Jadi kalau kita menelisik sejarah surga, istilah surga di dalam Al-Quran, surga istilahnya adalah jannah. Jannah itu kalau diterjemahkan secara letterlek, jannah itu adalah kebun atau taman yang indah. Jadi sangat visual, sangat material, ada pepohonan, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan, ada tempat yang rimbun dengan berbagai tanaman,
di bawahnya banyak mata air, banyak sungai-sungai yang mengalir, dan seterusnya. Itulah gambaran tentang surga. Nah, kalau itu kita pahami secara saintifik, maka itu ya ada di planet bumi ini. Karena di selain planet bumi, tidak ditemukan adanya kehidupan itu. Jangankan kehidupan manusia, kehidupan binatang juga nggak diketemukan, tumbuhan pun enggak sampai sekarang, ya. Padahal sudah ya teknologi yang sedemikian hebat ini sudah memiliki mata yang sangat jauh penglihatannya. Bahkan planet yang dan bumi yang memunculkan kehidupan itu pun masih belum ditemukan. Ya, terlalu banyak syarat untuk bisa memunculkan kehidupan itu. Dan ternyata jagat raya ini sepi. Tidak ada sinyal-sinyal kehidupan yang sampai sekarang bisa ditangkap. Kalau seandainya ada peradaban di luar angkasa, maka akan ada sinyal-sinyal gelombang elektromagnetik, radio misalnya. Mereka kalau punya peradaban pasti akan menggunakan gelombang radio atau gelombang ya televisi atau gelombang mikro atau ya semacam itu. Tidak ada sinyal-sinyal peradaban ya, program-program entertain dan sebagainya, suara-suara dari peradaban di luar angkasa. Jadi ini menjadi sebuah misteri yang luar biasa dan mencekam. Karena seakan-akan kita ini hidup sendirian di jagat raya yang sedemikian luasnya, padahal planet bumi itu hanya setitik debu saja. Bahkan disebut debu aja mungkin kurang kecil gitu ya, digambarkan dengan jagat raya. Nah, kehidupan itu menariknya adanya cuma di bumi ini sampai sekarang. Nah, gambaran surga yang seperti itu adalah sangat bumi, maka disebutlah planet bumi ini adalah planet surga. Karena semua yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah khas bumi, tidak ada di planet misalnya Merkurius yang sangat panas, atau Venus yang juga masih 400-an derajat, atau Mars yang lebih dingin dari bumi, apalagi Jupiter, Saturnus, Uranus, apalagi Pluto, dan seterusnya. Surga itu ada di bumi, dan ini menggambarkan awal-awal munculnya kehidupan. Allah berfirman, "Hei iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu?" Berkata iblis, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Kemudian Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga, maka sesungguhnya kamu terkutuk." Al-Hijr ayat 32 dan 35. Jadi di bagian akhir ayat ini adalah keluarlah kamu dari surga. Surga adalah tempat-tempat yang indah, dataran tinggi, di mana ya segala macam kenikmatan duniawi atau khas planet bumi ada di sana. Itu adalah posisi kekhalifahan yang digambarkan pantas berada di dalam surga itu. Nah, dengan peristiwa ini di mana diciptakannya Adam, maka iblis membangkang, maka kata Allah, keluarlah dari surga sebagai simbol kekuasaan yang tadinya iblis itu dan bangsa jin menguasai planet bumi ini menjadi tersingkirkan. Yang sekarang menjadi khalifah di muka bumi adalah Adam dan keturunannya. Inilah yang menyebabkan munculnya perseteruan abadi itu. Terjadi perseteruan abadi karena merasa disingkirkan dari posisinya semula. Maka terjadilah drama kehidupan manusia ya yang digambarkan oleh Al-Quran, di mana Adam digelincirkan dari surga itu oleh musuh-musuhnya, yaitu oleh iblis dan keturunannya. Oke, di sini digambarkan, dan kami berfirman, "Hei Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Nah, gitu ya. Jadi yang tadinya surga itu didiami oleh iblis, kemudian ganti Adam yang diberikan fasilitas untuk berdiam di surga itu. Dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim.
Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu. Nah, siapa itu setan? Setan dan iblis itu apa bedanya? Iblis itu digambarkan sebagai sosok dari bangsa jin. Tapi setan itu adalah sebutan umum kepada sifat. Setan itu bisa dari bangsa jin, juga bisa dari bangsa manusia. Jadi ada dalam Al-Quran misalnya minal jinnati wan nas. Setan itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Jadi kalau mau dibedakan secara lugas, iblis adalah sosok, sedangkan setan adalah sifat. Iblis sendiri memiliki sifat setania. Para pengikut iblis dari golongan jin yang jahat, maka mereka disebut setan. Tapi bangsa manusia yang juga mengikuti iblis dan menjadi jahat, maka juga disebut sebagai setan. Oke, kadang-kadang ini rancu ya di kalangan kita, rancu antara iblis dan setan. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan. Jadi waktu itu iblis sudah memerintahkan pasukannya, memerintahkan kelompoknya, golongannya untuk menggoda manusia itu, dan kemudian ini nanti bisa masuk ke dalam diri manusia itu sendiri. Karena ini adalah sifat-sifat yang ditularkan oleh iblis itu. Dan dikeluarkan dari keadaan semula dan kami berfirman, turunlah kamu semuanya. Jadi ternyata Adam pun kemudian tidak bisa menghindar dari godaan iblis ya, dengan sifat-sifat setaniahnya itu, sehingga menjadi membangkang juga kepada Allah. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi, di seluruh muka bumi ini, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Di ayat yang lainnya digambarkan, qala fiha tahyauna wa fiha tamutunna wa minha tukhrajun. Allah berkata, Allah berfirman, fiha tahyauna, di bumi itulah kalian hidup, di bumi itu kalian mati, di bumi itu kalian akan dibangkitkan menjadi panggung drama kehidupan manusia. Oke ya, jadi sangat menarik menelisik sejarah kita sendiri, kenapa bisa terjadi hiruk pikuk antara kebajikan dan kejahatan sampai hari ini. Mereka menjadi musuh sampai hari kiamat. Berkata iblis, ya Tuhanku, maka berilah tangguh, berilah kesempatan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh, diberi kesempatan sampai hari suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku tersesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, ini sebuah kisah ya, cerita di dalam ayat ini yang sangat mendalam secara filosofis. Ada simbol-simbol filosofis yang menarik. Misalnya, ternyata posisi iblis atau peran iblis untuk menyesatkan manusia itu mendapatkan izin dari Allah. Ya Tuhanku, beri tangguh aku, beri kesempatan sampai hari dibangkitkan. Allah berfirman, kamu diberi kesempatan gitu, sampai hari yang ditentukan. Maka karena aku sesat, maka akan aku sesatkan semua manusia di muka bumi. Jadi Allah mengizinkan. Ini harus kita pahami karena ada kadang-kadang ya pandangan di antara kita. Pokoknya seakan-akan Allah itu penguasa kebaikan, sedangkan penguasa kejahatan itu iblis gitu. Dan kemudian dihadapkan antara Allah dengan iblis. Nah itu salah konsep, salah memahami tentang sejarah makhluk ya terhadap Tuhan. Bukan, Allah menguasai semuanya. Makanya di sebuah ayat ada digambarkan mereka mengatakan yang baik dari Allah, yang buruk-buruk dari engkau Muhammad, atau mungkin digambarkan dari setan dan sebagainya.
Bukan begitu. Baik dan buruk itu berasal dari Allah. Maka ketika ada seseorang bertanya, lupa, berarti Allah mengizinkan keburukan, mengizinkan kejahatan. Berarti mencuri itu diizinkan ya? Iya. Membunuh diizinkan? Iya. Korupsi diizinkan? Iya. Semua yang jahat, yang kriminal-kriminal, yang bahkan merusak diizinkan? Iya. Kalau nggak diizinkan ya mereka nggak bisa melakukan. Pencuri nggak diizinkan oleh Allah, ya kaku, dia nggak bisa mengambil barang yang mau dicuri. Diizinkan oleh Allah, tetapi ada hukumnya, ada konsekuensinya. Silakan mau mencuri, boleh, ada hukumnya ya. Potong tangan atau dikeroyok massa atau masuk penjara atau segala macam. Ada konsekuensi dari perbuatan jahat itu sebagaimana ada konsekuensi dari perbuatan baik. Sehingga kita menempatkan Allah ya dalam pemahaman teologisnya itu sebenar secara proporsional bahwa drama baik dan buruk jagat raya ini ya semuanya di dalam kekuasaan Allah, bukan kemudian Allah menjadi musuh dari iblis, Allah menjadi musuh dari setan. Oh bukan, mereka itu melakukan semua itu atas izin Allah. Nah, tetapi digambarkan di berbagai ayat kemudian. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakan kamu. Dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Jadi musuhnya manusia karena ya memang yang dimusuhi adalah manusia, mau disesatkan. Maka anggaplah dia musuhmu. Jadi positioning dalam pikiran kita ya harus mengambil posisi yang berseberangan dengan apa yang diajarkan atau dirayukan oleh setan itu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Menabrak fitrahnya, merusak keseimbangan, merusak keadilan, mengajak berbohong, mengajak menipu, pokoknya yang merusak semua. Itulah sesungguhnya yang dilakukan oleh setan itu atas perintah iblis. Nah, ini punya pasukan setan-setan minal jinnati wan nas, baik dari golongan jin maupun golongan manusia. Nah, yang menarik diceritakan bahwa iblis itu bisa membuktikan ucapannya kepada manusia. Dan sesungguhnya iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian orang-orang yang beriman. Dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami, Allah, dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Ya, menarik di sini digambarkan iblis diberi kesempatan minta izin untuk menyesatkan manusia, juga diizinkan. Terus oleh Allah, itu dijadikan sebagai ujian bagi kita. Tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, atau pengadilan akhirat nanti, dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Jadi sebetulnya ini menegaskan ya bahwa baik dan buruk itu di dalam kekuasaan Allah. Kita diajari untuk melakukan kebajikan karena itu fitrah, dan ketika kita menjalankan fitrah kita, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Konsekuensi logis dari ketika kita mengamalkan, menjalankan fitrah kita akan ya kembali pada fitrah, dan itu membahagiakan, kemudian digambarkan sebagai surga. Surga adalah tempat fitrahnya manusia. Gitu. Jadi sebetulnya ini adalah konsekuensi logis dari ketika kita kembali kepada fitrah sebagai manusia. Nah, sedangkan mereka mengajak untuk jangan mengikuti fitrah itu yang akan menghancurkan atau membuat penderitaan bagi kita. Dan ini yang menarik, ada kalimat dari iblis. Iblis berkata, demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Ya.
Jadi sesungguhnya apa yang dilakukan iblis yaitu atas izin Allah, bahkan itu bagian dari kekuasaan Allah. Drama kehidupan di muka bumi, ada baik dan buruk, ya, ada bahagia menderita, surga dan neraka. Ya inilah dramanya yang memang diciptakan oleh Allah semua. Dan kemudian Allah cuma memberikan petunjuk. Sekarang terserah kepada kalian gitu. Man syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar kullu nafsin bima kasabat rahina, gitu ya, diceritakan di ayat yang berbeda. Liman syaa minkum, bagi siapa saja di antara kalian, ayyataqaddama aw yata'akhkhar, mau maju atau mau melakukan kebajikan, mau mundur atau melakukan kejahatan, itu silahkan gitu ya. Liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar. Silahkan mau berbuat maju, mundur, baik, buruk, manfaat, madarat, dipersilahkan, bebas kata. Tapi kalimatnya berikutnya diperhatikan. Kullu nafsim bima kasabat rohina, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Jadi luar biasa konsepnya di dalam Islam ini ya. Nanti kalau kita bisa menyambungkan benang-benang merahnya untuk mendapatkan kesimpulan ajaran Islam ini luar biasa ya. Ajaran yang egaliter, yang fitrah, yang sebetulnya ya, tidak ada paksaan gitu ya beragama. Nggak penting maksa itu. Allah saja mengizinkan kok iblis dan setan untuk melakukan kejahatan, tetapi semuanya dengan konsekuensinya. Kenapa? Karena sunatullah, alam semesta diciptakan, sudah ada aturannya. Kalau begini hasilnya ini, kalau begitu hasilnya itu. Silahkan milih. Nah, begitu ya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tapi iblis dan para pengikutnya sudah mengambil peran antagonis. Mereka mempengaruhi terus manusia. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Ya, jadi ini menegaskan lagi, setan itu bisa manusia, bisa jin. Jin tidak kelihatan, tetapi manusia kelihatan. Mungkin orang-orang dekat kita, pembisik-pembisik kita, ya, dan sebagainya itu bisa jadi setan-setan. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak bisa mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka. Ya, tapi kan Allah tidak melakukan itu. Diberi kesempatan, diberi kebebasan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu. Surat Al-An'am ayat 112. Manusia yang sudah kerasukan setan atau sifat-sifat setannya, dia menjadi setan. Gitu. Nah, ternyata di dalam diri kita memang ada unsur-unsur setannya dan malakiyah itu. Karena itu Nabi bilang, pertarungan atau perang yang paling besar itu sesungguhnya yang melawan setan itu. Karena hawa nafsu itu adalah bagian dari sifat-sifat setannya. Maka kata Al-Quran, tidak ada yang bisa menghindar. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, terus dinasehati sih oleh. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang munkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan karena rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak ada seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Begitu dahsyatnya ya, sejak manusia, bapak nenek moyang kita namanya Nabi Adam dan Ibu Hawa itu sudah tergelincir dan kemudian ya sifat-sifat setaniyah itu terus menghantui kita selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di ayat yang berbeda digambarkan, ambillah pemimpin jangan selain Allah, tetapi pemimpin itu ya Allah sendiri. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah, insya Allah selamat. Oke. Jadi ini pertarungan luar biasa. Manusia pun menjadi kesetanan. Bahkan manusia itu hendak berbuat maksiat terus-menerus.
Jadi dorongan sifat-sifat setaniah itu luar biasa dalam diri kita. Surat Al-Qiyamah ayat 5. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan. Dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Menjadi sebuah mekanisme kehidupan di peradaban manusia ini sendiri. Saling membantu antara setan dengan setan. Saling membantu korupsi. Saling membantu ya kriminal, saling membantu segala macam kejahatan yang ada di sekitar kita ini. Jadi sampai ada guyonan sekarang ini, dulu kan iblis itu yang berperan, kemudian setan dari bangsa jin, kemudian karena diajari manusia ini menjadi lebih pinter dibandingkan setan-setan yang dari bangsa jin maupun nenek moyangnya setan. Bahkan lebih pinter, kadang lebih jahat, dan seterusnya. Gitu. Oke, jadi ini adalah bagian dari realitas kehidupan kita. Nah, yang menarik digambarkan oleh Al-Quran begini, merayu dan pergi. Jadi mereka itu begitu merayu, sukses, ditinggal pergi. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang melawan kamu pada hari ini. Dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu, gitu, bisikan-bisikan setan. Aku yang bantu kamu, aku yang backup kamu. Maka tatkala kedua pasukan, ini diceritakan dalam sebuah peperangan. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling lihat-melihat berhadap-hadapan, setan itu balik ke belakang sambil berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Luar biasa. Setan itu sesungguhnya tahu kalau ini dijalankan itu akan memunculkan masalah. Karena memang fitrahnya Allah sudah mengajarkan konsekuensi logisnya kalau melakukan perbuatan jahat ya dapatnya masalah di depan sana. Dan digambarkan siksa Allah sangat keras kalau kita sampai menabrak keseimbangan sistem sunatullah itu. Nah, yang dilakukan setan adalah gitu, ayo lakukan. Nah, setelah itu ditinggal pergi. Karena dia sendiri takut, saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat, sesungguhnya saya takut kepada Allah. Kita yang nggak takut gitu ya, setelah dirayu oleh setan, orang-orang yang terpengaruh oleh setan itu, kemudian tidak takut melakukan itu, dan dia sendiri yang mengalami penderitaan itu karena setannya udah pergi. Di ayat yang lain lagi digambarkan, bujukan orang-orang munafik. Nah, ini ada orang dari setan dari kelompok manusia juga. Bujukan orang munafik itu seperti setan. Ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia itu telah kafir, dia pun berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Jadi gitu, diingatkan kita oleh Al-Quran bahwa setan itu cuma merayu saja, didorong-dorong kita, kecemplung jurang, ditinggal pergi sama dia. Nah, ini artinya Al-Quran memberikan kesadaran kepada kita, hati-hati, karena sesungguhnya mereka pun sudah tahu setan-setan itu konsekuensinya akan membawa pada penderitaan. Nah, jadilah yang disebut pasukan iblis itu, karena pengikutnya sangat banyak dalam peradaban manusia itu sendiri. Tuhan berfirman, pergilah kepada iblis. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semuanya. Sebagai suatu pembalasan yang cukup, yang setimpal. Dan hasunglah, ajaklah, siapa saja yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda
dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada hartanya, pada anak-anaknya, dan beri janjilah mereka dengan segala macam janji yang muluk-muluk. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Jadi luar biasa, Al-Quran menggambarkan betapa dahsyat rayuan, godaannya, apa yang dilakukan oleh iblis dengan segala pengikutnya itu. Digambarkan di situ, kerahkan pasukanmu. Ya, ini adalah sebuah simbol ya, yang berkuda maupun yang berjalan kaki dan berserikat dengan harta-hartanya, karena di harta itulah gampang dirayu, gampang disesatkan. Ya, kalau dalam Spameo dia yang sekitar kita, harta tahta wanita gitu ya, gambaran yang populer. Itu sangat susah dilawan. Pada harta-harta, pada anak-anak. Dan berilah janji, tetapi janji itu sesungguhnya tipuan belaka. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ungkapan pasukan iblis, ya, setan, itu sesungguhnya digambarkan oleh Al-Quran dalam peradaban kita. Oke, ini di satu sisi, ya, sisi kegelapan, sisi setania, sisi iblis. Sekarang kita mengambil sisi yang berbeda, makhluk Allah yang namanya malaikat, yang digambarkan menyampaikan kebaikan-kebaikan, kejujuran, keikhlasan, kesabaran, ya, ketawakalan dan sebagainya. Ini adalah peran protagonis, antagonis dan protagonis yang dua-duanya sesungguhnya adalah dalam kekuasaan Allah. Nah, kita manusia berada di antara keduanya itu. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang disimbolkan memiliki sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat Al-Isra ayat 63 dan 64. Oh, salah ini mestinya surat Al-Mulk. Oke, digambarkan di dalam ayat ini bahwa malaikat adalah utusan-utusan. Mereka diperintahkan atau diberi tugas untuk mengatur segala macam urusan di jagat raya ini. Demi para utusan yang membawa kebaikan. Ya, jadi sisi yang berlawanan dengan sisi kegelapan itu. Dan yang melesat dengan kencang. Ini digambarkan kalau dalam ayat tadi, sebagai memiliki sayap 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. Tetapi nanti saya gambarkan bagaimana sudut pandang yang lain. Dan yang menyebarkan seluas-luasnya apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan yang membedakan dengan sejelas-jelasnya. Dan yang menyampaikan wahyu atau pengajaran kepada manusia untuk mengarah pada fitrahnya kembali. Jadi Allah menjadikan para malaikat ini digambarkan sebagai makhluk yang luar biasa, memiliki kecepatan yang sangat tinggi, melesat kencang, dan apapun yang Allah kehendaki terkait dengan itu, dengan mereka. Tetapi poin pentingnya adalah mereka ada di sisi kebaikan, menyebarkan seluas-luasnya kemana-mana untuk menjalankan tatanan kehidupan jagat raya, baik alam semesta maupun segala peristiwa yang ada di dalamnya. Dan menjelaskan baik dan buruk, manfaat dan madarat. Dan menyampaikan pengajaran dari Allah Azza wa Jalla. Di ayat yang lain lagi digambarkan, dan yang turun dari langit dengan sangat cepat, yang mendahului, saling mendahului dengan kencang, jadi melesat begitu. Dan yang mengatur segala macam urusan. Surat An-Nazi'at ayat 3-5. Mereka ini diperintahkan Allah untuk mendampingi manusia setiap saat. Ya, jadi selain alam semesta, juga mendampingi manusia. Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah.
mereka menjaganya atas perintah Allah. Jadi kita ini sebetulnya bersama terus dengan para malaikat. Sehingga kalau ada pertanyaan ya di sesi yang lalu, kalau ada benda-benda tertentu katanya di dalam rumah, misalnya ada patung, ada gambar malaikatnya nggak masuk, dia itu berlawanan dengan informasi dalam Al-Quran. Setiap saat malaikat itu berada di sekitar kita. Banyak malaikat-malaikat, mulai dari malaikat yang korin ya, yang mendampingi kita, atau malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, atau bahkan pada saat datang kematian, malaikat sakaratul maut atau malaikat maut mendatanginya. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ada peran antagonis atau ada tokoh-tokoh antagonis, ada yang protagonis. Ada yang menyesatkan, ada yang menjaga kita. Nah, itu terjadi di dalam diri kita. Tetapi kalau kita berlindung kepada Allah, maka insya Allah selamat. Nah, malaikat-malaikat ini banyak tugasnya. Salah satunya ada yang ditugasi merekam segala perbuatan kita untuk menjadi ya bukti atas seluruh amal perbuatan yang kita lakukan. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang disikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri dalam kedudukannya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita ini manusia diciptakan Allah. Allah tahu persis apa yang dibisikkan oleh hatinya, oleh jiwanya. Kenapa? Digambarkan kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami itu menggunakan kata jamak. Wa nahnu, kami lebih dekat kepadanya, pada manusia itu, daripada urat lehernya sendiri. Sebuah jarak yang tidak ada jaraknya, ya. Sebuah posisi yang tidak ada jaraknya, urat leher di dalam diri kita, tetapi Allah mengatakan, kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu itu, karena kalian, kita semua sudah terendam di dalam zat Allah itu. Tapi di situ kemudian diperjelas lagi, siapa kami itu? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anis shimali qa'id. Ketika dua malaikat mencatat, merekam amal perbuatannya. Jadi posisi malaikat pada saat merekam kita itu adalah posisi yang sangat dekat, bukan berjarak. Nah, ini nanti membutuhkan penjelasan saintifiknya. Bahwa malaikat itu sesungguhnya memiliki jarak yang tanpa jarak atau tidak berjarak dengan kita, dikarenakan memang dia adalah makhluk dari dimensi tinggi yang bahan dasarnya nanti akan kita bahas di bagian berikutnya adalah dari partikel-partikel penyusun jagat raya itu sendiri, termasuk penyusun materi, penyusun kita. Dia adalah dari partikel-partikel kuantum. Nah, partikel-partikel kuantum, medan kuantum itu sudah senantiasa meliputi seluruh jagat raya dan isinya termasuk kita semua. Bahkan sudah hadir, bukan cuma meliputi tubuh kita, melainkan ada di otak kita, di pikiran kita. Ada di penglihatan kita, ada di pendengaran kita, ada di ucapan kita, ada di seluruh aliran darah kita. Sesungguhnya mereka sudah inherent. Para malaikat itu mencatat, merekam seluruh aktivitas mulai dari level partikel-partikel tubuh kita sampai kegiatan atau peristiwa di inti atom, di molekul, di sel, di organ,
ya, dan seluruh tubuh kita itu tidak akan ada yang terlewatkan. Ketika malaikat mencatat amal perbuatannya di sebelah kanan, di sebelah kiri dalam kedudukannya, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada satu ucapan pun yang bakal lolos karena di dekatnya ada malaikat raqibun atid, pengawas yang selalu hadir. Kemudian nama atau istilah ini dipinjam ya oleh para ulama untuk menyebut malaikatnya dinamakan Raqib dan Atid saja. Tapi sebetulnya itu adalah kata sifat dari malaikat yang senantiasa mendampingi kita. Ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang lolos kecuali di dekatnya ada raqibun atid, malaikat pengawas yang selalu hadir. Bapak dan Ibu sekalian, malaikat memiliki fungsi atau tugas yang bermacam-macam ya. Sebagiannya akan kita bahas di sini, sebagiannya tidak cukup waktunya. Tetapi Al-Quran itu menyebut bahwa ada nama-nama yang disebut oleh Al-Quran, ada nama-nama yang tidak disebut oleh Al-Quran. Jadi kita sejak kecil dulu mengenal nama-nama malaikat. Ada Jibril, Mikael, Israfil, ya, dan seterusnya, termasuk Raqib dan Atid tadi itu. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ternyata tidak semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Termasuk misalnya Munkar dan Nakir misalnya. Itu tidak diceritakan oleh Al-Quran. Bahkan kemudian saya menyimpulkan bahwa tidak ada itu Munkar dan Nakir yang bertugas untuk mengadili manusia di dalam kubur. Al-Quran tidak pernah menceritakan adanya pengadilan di dalam kubur misalnya. Di mana yang bertugas digambarkan adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu saya bahas, saya kaji di YouTube saya dengan sangat jelas dasar-dasarnya, dari mana sumbernya, dari hadis, kemudian yang dari Al-Quran seperti apa. Yang ada itu adalah malaikat yang merekam perbuatan kita, iya. Atau yang ini, yang menjadi saksi di pengadilan akhirat. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya, dan ditiuplah sangkakala sebagai tanda, itulah hari terlaksananya ancaman, hari kiamat, hari kebangkitan, dan datanglah setiap diri bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu tabir yang menutupi penglihatanmu. Maka penglihatanmu pada hari itu sangat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Jadi selain tadi digambarkan ada malaikat yang merekam selama kehidupan seorang manusia, ketika kematian datang, maka dia akan membawa catatan itu mendampingi, menjadi malaikat penggiring dan penyaksi katanya, untuk menuju pada hari pengadilan akhirat itu, dan kemudian dikatakan ini catatannya yang tersedia pada sisiku. Jadi bersama kita ini selalu ada malaikat sesungguhnya yang digambarkan sebagai Raqibun Atid atau malaikat penyaksi dan penggiring. Nah, juga malaikat maut itu diceritakan di dalam Al-Quran. Katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Jadi ada sebutan malakul maut. Malaikat maut yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, keluarkan nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar, dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, banyak atau ada sejumlah ya malaikat-malaikat yang diceritakan oleh Al-Quran dengan tugas-tugasnya itu. Tetapi sesungguhnya malaikat itu berada sangat dekat dengan kita.
termasuk ketika bercerita tentang datangnya kematian atau rekaman catatan perbuatan kita, bahkan termasuk rezeki, ya, malaikat membawa rezeki. Sebetulnya rezeki itu kan tidak datang dari luar diri kita, tetapi ada sebuah mekanisme dari dalam diri kita sendiri. Ada proses yang memunculkan kita kemudian mendapatkan rezeki. Jadi itu berproses inherent di dalam diri kita sendiri dan ya menyatu dengan luar diri kita, inner cosmos dan outer cosmos, tanpa jarak. Kenapa? Karena para malaikat yang diberi tugas untuk mengatur segala urusan, sesungguhnya sudah inherent menyatu dengan alam semesta ini, termasuk menyatu di dalam diri kita sendiri. Nah, ini bagian-bagian menarik ya, mendekati akhir. The messenger particle, makhluk kuantum. The messenger itu adalah utusan. Al-Quran menyebut malaikat itu sebagai utusan. Tetapi menariknya di dalam fisika modern, partikel kuantum yang memunculkan segala realitas eksistensi jagat raya ini, itu juga disebut sebagai the messenger particle. Jadi ada kesesuaian yang ya kebetulan dalam tanda petik memiliki karakter yang sama. Malaikat itu adalah utusan Allah dalam sudut pandang spiritualitas yang mengurusi, menjaga kelangsungan segala macam peristiwa jagat raya dan isinya. Tetapi dalam sudut pandang ilmu pengetahuan modern, fisika kuantum, jagat raya ini ternyata tersusun atau terbentuk dari dinamika kuantum. Ada 4 gaya kuantum ya, yang menyusun jagat raya. Ada yang disebut gaya gravitasi yang menjaga keteraturan pergerakan dinamika benda-benda langit dalam ukuran besar. Kemudian ada gelombang atau partikel foton ya, yang bertanggung jawab terhadap elektromagnetik. Gelombang-gelombang radio, gelombang televisi, gelombang mikro, dan segala macam kegiatan kelistrikan maupun kemagnetan di dalam tubuh kita, itu adalah efek dari dinamika partikel kuantum yang namanya foton, yang berpengaruh atau membawa dinamika pada elektromagnetik. Jagat raya ini kalau tidak ada foton, tidak ada gelombang elektromagnetik, ya tubuh kita pun tidak terbentuk. Tidak ada peristiwa dua. Yang ketiga adalah partikel gluon. Ini disebut juga sebagai gaya nuklir kuat yang membentuk inti atom. Jadi kalau tidak ada gaya gluon ini, maka tidak terbentuk inti atom. Semburat sebagai partikel-partikel yang lebih kecil. Karena inti atom itu tersusun dari partikel subatomik namanya. Nah, partikel itu sendiri ternyata juga bisa terurai menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Dia diikat oleh namanya gaya nuklir lemah. Partikel kuantumnya namanya WZ boson. Oke, poin penting yang ingin saya sampaikan adalah jagat raya ini dalam sudut pandang saintifik sebetulnya kebentuk dari 4 gaya ya kuantum ini, dinamika kuantum ini. Di level partikel itu oleh gaya nuklir lemah, lebih besar dalam skala atom itu oleh gaya nuklir kuat, dalam skala atom sampai molekul dan segala peristiwa itu adalah elektromagnetik, dan dalam skala alam semesta benda-benda langit yang besar-besar itu adalah gravitasi. Nah, partikel-partikel kuantum itu yang sangat halus itu tidak susah dideteksi, tetapi dengan peralatan modern bisa kemudian digambarkan. Itu membawa gaya-gaya ini dan disebut sebagai the messenger particle. Kenapa gravitasi itu dalam skala jagat raya yang sangat luas ini, miliaran tahun cahaya, itu bisa menjangkau jarak yang sangat jauh? Karena ada partikel namanya, ya dalam teori fisika teori terkait dengan kuantum, partikel namanya graviton itu, yang membawa gaya gravitasi.
Sehingga sedemikian jauhnya bisa mengikat benda-benda langit agar tidak kacau, agar tidak bertabrakan dan tetap memiliki lintasan-lintasan orbitnya. Itu kekuatan gayanya dibawa oleh graviton. Sedangkan di skala informasi misalnya gelombang elektromagnetik, kita misalnya bicara bertemu di dalam forum ini ya, ada teknologi informasi yang dipakai secara digital ya di era modern. Itu adalah peran dari elektromagnetik. Ada partikel-partikel utusan, partikel-partikel kuantum, foton yang membawa, yang berdinamika dan membawa sinyal-sinyal elektromagnetik sehingga kita bisa menangkap suara, menangkap gambar dan sebagainya. Sinyal partikel utusan, the messenger particle. Atau yang membentuk benda-benda dalam skala atom, inti atom adalah dibawa oleh partikel-partikel gluon. Partikel utusan di level atomik atau di level partikel yang lebih halus lagi adalah partikel utusan yang disebut sebagai Wizard boson. Bapak dan Ibu sekalian, ini saya gunakan untuk menjelaskan bahwa sesungguhnya dalam sudut pandang saintifik ini, para malaikat itu kenapa bisa inherent, bisa dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita sendiri, dikarenakan dia inilah sesungguhnya ya utusan atau partikel-partikel utusan di level kuantum itu. Sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dari alam semesta. Oke. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Ad-Dariyat. Wad-dariyati darwat. Demi yang menghamburkan zarah dengan kuat ya. Kata Ad-Dariyat itu ada kaitannya dengan zarroh. Satu akar kata dengan zarroh. Apa itu zarroh? Zarroh itu zarah, partikel. Ini diceritakan demi yang menghamburkan partikel-partikel sangat halus dengan sangat kuat, memiliki kekuatan di dalamnya. Cuma dalam terjemahan yang konvensional, yang tradisional selama ini digambarkan demi yang menurunkan debu-debu katanya. Ya mungkin karena ya zarah dimaknai sebagai debu. Kurang halus. Kalau dalam pemahaman saintifik, maka zarah itu adalah partikel-partikel sampai di level kuantum. Demi yang menghamburkan zarah dengan kuat dan yang membawa beban sangat berat, gaya-gaya gravitasi yang bisa menjaga dinamika alam semesta sehingga tidak runtuh, membawa gaya beban yang sangat berat, membawa gaya elektromagnetik, membawa gaya ikat inti atom, membawa gaya ikat partikel-partikel subatomik yang mengalir dengan sangat mudah, kecepatannya sedemikian tingginya, mengalir jauh dari misalnya gravitasi itu bisa miliaran tahun cahaya, itu begitu mudahnya. Yang membagi-bagi urus memunculkan peristiwa-peristiwa di seluruh penjuru jagat raya. Ya, surat Ad-Dariyat ayat 1 dengan 4. Malaikat-malaikat dan Jibril naik kepada Tuhan dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij ayat 4. Digambarkan malaikat itu bisa bergerak lintas dimensi. Dari langit pertama, langit kedua, langit sampai langit ketujuh. Atau turun lagi dari langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita membahas di episode yang sebelumnya wormhole. Jalan pintas menuju dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Yang itu dilewati atau menjadi pintu atau jalan kenaikan, tangga-tangga untuk naik ya, kalau digambarkan tradisionalnya digambarkan tangga. Al-Ma'arij itu adalah tangga-tangga tempat naik. Sehingga menuju dimensi tinggi digambarkan naik tangga, Mi'raj juga digambarkan naik tangga dan seterusnya. Tetapi sebenarnya tidak ada kata tangga di situ. Malaikat dan Jibril naik ke dimensi yang lebih tinggi kepada Tuhan dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Nah, untuk menjelaskan yang seperti ini hanya bisa dilakukan ketika kita memahami teori-teori kuantum tadi. Satu, sesuatu yang bisa melewati dimensi-dimensi tinggi, itu dia pasti memiliki sifat kuantum graviton. Karena dalam pendekatan ilmu kosmologi yang bercerita tentang langit berdimensi 11, ada namanya teori
membran, M-teori, di mana digambarkan dalam teori itu alam semesta ini terdiri dari 7 lapisan alam, dan dimensinya naik terus dari 4 dimensi, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 11 dimensi. Nah, yang bisa melewati batas-batas dimensi itu cuma gravitasi. Selain gravitasi itu tidak bisa menembus ke sana. Jadi untuk bisa menjelaskan siapa dan apa malaikat dan bagaimana malaikat, maka kita harus memahami secara mendetil bahwa dia adalah the messenger atau setara dengan the messenger particle, yaitu partikel-partikel kuantum yang secara gravitasi dia bisa menembus langit-langit yang berlapis-lapis sampai ke langit yang ketujuh. Atau yang kedua, dia bisa bergerak dengan kecepatan tinggi, di mana kecepatannya akan membuat dia mulur waktunya. Sehingga kata ayat ini sehari kadarnya 50.000 tahun. Itu hanya bisa dijelaskan dengan pendekatan fisika modern, salah satunya teori relativitas waktu. Oke, dan seterusnya ya. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Jadi inilah yang disebut gaya-gaya fundamental jagat raya yang menopang jagat raya. Setara dengan malaikat, sehingga di Al-Quran digambarkan dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat, ada 8 gaya, sekarang baru ditemukan 4 gaya alam semesta, menopang aras Tuhanmu di atas mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. Kita sudah bicara tentang ars, ya, mengarungi ars Allah, bahwa itu adalah jagat raya, ada pusat pemerintahannya, ya, menjadi pusat perputaran dari seluruh dinamika alam semesta. Malaikat-malaikat yang menopang ars dan malaikat-malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman. Surat Mukmin ayat 7. Oke, poin pentingnya secara sederhana, kita sudah memahami bahwa malaikat adalah bagian dari dinamika kuantum itu sendiri yang menjaga keutuhan jagat raya ini dalam skala gravitasi, kemudian peristiwa-peristiwanya dalam skala elektromagnetik, kemudian keberadaan partikel material dan energialnya ada di dalam skala gluon dan Higgs boson. Ya, jadi kita melihat kesetaraan yang luar biasa yang digambarkan oleh Al-Quran. Sehingga mereka berada inherent dengan alam semesta itu sendiri, bahkan dengan diri kita sendiri. Inilah yang disebut sebagai kerajaan langit dan bumi. Semua yang berada di langit dan berada di bumi bertasbih kepada Allah, mengagungkannya. Dan dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal, dan dialah yang akhir. Dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi terangkum di sini, Allah sebagai penguasa seluruh alam semesta jagat raya ini, sekaligus meliputinya. Ruang, waktu, materi, energi, itu diliputi oleh Allah semua, termasuk yang wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, ya, kita sudah pernah bahas itu juga, bahwa segala realitas ini hanya berada di dalam dirinya, di dalam eksistensi Allah itu sendiri, termasuk para malaikat itu, termasuk kita semua dan segala eksistensi yang ada di dalam jagat raya. Ya, ini kemudian kita mengkaitkan dengan malaikat yang menyampaikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Ruhul Amin menyampaikan ar-ruh. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril, ke dalam hatimu Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Nah, menariknya, di ayat yang berbeda, Al-Quran itu disebut sebagai ar-ruh. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh. Wa kadzalik auhayna ilaika ruhan. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran yang dibawa oleh ar-ruh, malaikat Jibril. Wah, ini kajian yang berbeda kedalamannya.
Diwahyukan ruh dengan perintah kami, sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tapi kami menjadikan Al-Quran itu menjadi cahaya di dalam jiwamu, di dalam kehidupanmu. Ini ada kaitannya antara spiritualitas dengan sains tadi. Malaikat, the messenger dengan the messenger partikel yang partikel kuantum itu. Bahwa bercahaya di dalam pikiran, bercahaya di dalam perasaan, di dalam jiwa, itu bisa bermakna dua-duanya, ya simbolik, ya dalam arti sesungguhnya. Kenapa? Karena informasi itu adalah sistem elektromagnetik yang bisa menghasilkan cahaya, percikan-percikan cahaya di dalam sistem sarafi kita, di dalam kesadaran kita, dan seterusnya, sehingga kesadaran kita pun bersifat gelombang elektromagnetik. Oke, nanti kita kembangkan di Asyura 52. Maka Bapak dan Ibu sekalian, inilah pertarungan abadi antara sisi gelap dengan sisi terang, antara pasukan iblis dengan barisan malaikat. Pertarungan abadi sejak awal penciptaan jagat raya dan kemudian muncul peristiwa-peristiwa sampai diciptakannya manusia di muka bumi yang kemudian dianggap sebagai menyingkirkan makhluk yang namanya iblis itu. Dan kami telah memelihara langit dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan para utusan di dimensi yang lebih tinggi, yaitu para malaikat. Berbeda channelnya, berbeda frekuensinya, dan mereka dilempari dari segala penjuru untuk mengusir mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Akan tetapi barang siapa yang sengaja mencuri-curi, maka ia akan dikejar oleh semburan api yang sangat cemerlang. Surat Asyura 52. Maka itulah sesungguhnya, kalau ini tadi outer cosmos, di inner cosmos kita terjadi juga pergulatan batin yang tiada henti itu. Dan jiwa serta proses penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, sifat-sifat setania, dan ketakwaan, sifat-sifat malakiyah. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Surat Asy-Syams ayat 7-10. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Kajian yang sangat luas dan mendalam sesungguhnya. Mudah-mudahan tetapi dapat simpul-simpulnya, dan mari kita klarifikasi, kita diskusikan dalam sesi berikutnya ini. Saya serahkan kembali ke Pak Dahrial. Terima kasih.